Puji nama Tuhan, berjumpa kembali dalam anugerahnya di acara Pancaran Air Sorgawi Belajar Ngerti Teologi. Topik kita hari ini adalah pemahaman mengenai neraka berdasarkan Alkitab. Topik ini saya pilih karena ada beberapa latar belakang. Yang pertama, adanya kesaksian dari orang-orang yang mengaku pernah dibawa ke neraka. Lalu kemudian kesaksian tersebut menceritakan bahwa mereka atau orang-orang itu melihat iblis dan setan-setan turut menyiksa orang-orang yang ada di neraka. Apakah benar demikian? Inilah pentingnya untuk kita melihat kepada firman Tuhan. Kita juga pernah mendengar adanya model-model siksaan di neraka. Ada yang lidahnya digunting, ada yang tangannya dipotong, dan lain sebagainya. Apakah benar demikian? Di neraka ada berbagai model siksaan. Nah, inilah yang sama-sama kita akan perhatikan dari kebenaran firman. Lalu kemudian saudara, pentingnya kita memahami tentang neraka adalah supaya kita tidak ingin masuk neraka. Ada tempat-tempat yang berkonotasi negatif yang harus kita kenal, yang harus kita tahu. Tujuannya adalah supaya kita tidak masuk ke tempat itu. Kita perlu tahu tentang rumah sakit. Bahkan bila perlu, kita perlu mengambil waktu untuk mengunjungi orang yang sedang berada di rumah sakit. Disitulah kita bisa mengetahui keadaan rumah sakit dan kita tidak ingin untuk masuk ke rumah sakit. Kita perlu tahu tentang lembaga pemasyarakatan. Kita perlu tahu tempat-tempat yang lain yang berkonotasi negatif supaya kita tidak masuk ke tempat itu. Demikian juga ketika kita mempelajari tentang neraka. Tujuannya adalah supaya kita tidak ingin masuk ke neraka. Mari kita akan ikuti pembahasan demi pembahasan berdasarkan topik yang sudah saya sampaikan tadi. Kita akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu neraka bukanlah alam maut. Saudara, sering kita mendengar adanya pendapat atau perkataan ketika ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau ada orang yang melakukan kejahatan, lalu kemudian orang itu mati dan beberapa pendapat langsung berkata bahwa orang itu masuk neraka. Nah, saudara, pendapat-pendapat demikian menyamakan antara neraka dengan alam maut. Berdasarkan firman Tuhan, ternyata alam maut bukanlah neraka. Ada 3 istilah dalam Alkitab untuk alam maut, yaitu Seol, Ulangan 32 ayat 22, Hades, Lukas 16 ayat 22. Keduanya adalah alam maut untuk orang-orang yang akan diperhadapkan dengan pengadilan tahta putih. Wahyu 20 ayat 12-13. Ada satu istilah lagi untuk alam maut, yaitu Tartaros. 2 Petrus 2 ayat 4. Yaitu tempat penyimpanan para malaikat yang memberontak untuk nantinya dihukum di neraka. Jadi, ketika ada orang yang meninggal, khususnya orang yang di luar Kristus, atau orang itu penjahat, melakukan kejahatan, lalu kemudian mati, pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut masuk ke neraka tidaklah tepat, melainkan masuk ke alam maut yang disebut dengan ketiga istilah tadi. Alam maut dengan ketiga istilah tersebut nantinya akan dilemparkan ke dalam neraka. Wahyu 20 ayat 14. Bagian berikutnya, neraka bukanlah tempat pembersihan dosa. Saudara, kita pernah mendengar pendapat bahwa orang-orang nantinya akan masuk ke neraka untuk kemudian mempertanggungjawabkan dosa-dosanya, dan kemudian setelah dosa-dosanya bersih, dosa-dosanya selesai dipertanggungjawabkan, maka orang tersebut akan masuk ke dalam sorga.
Nah, mari kita melihat data-data firman Tuhan terhadap pendapat tersebut. Neraka adalah tempat penghukuman kepada manusia berdosa pasca pengadilan tahta putih, dan juga kepada iblis serta malaikat pemberontak lainnya yang telah berdosa atau memberontak kepada Allah tanpa pengadilan. Jadi, neraka adalah tempat penghukuman untuk manusia berdosa dan juga untuk iblis dan setan-setan. Tidak ada data dalam Alkitab mengenai fungsi neraka sebagai tempat pembersihan dosa atau sebagai penjara yang berfungsi untuk tahanan dalam jangka waktu tertentu. Data-data yang ada menegaskan bahwa neraka adalah tempat penghukuman kekal. Jika neraka adalah tempat pembersihan dosa, maka peluang untuk masuk surga tidak hanya untuk manusia berdosa saja, melainkan iblis, oknum antikris, nabi palsu, dan setan-setan berpeluang juga masuk ke surga setelah dosa-dosanya dibersihkan. Jadi, tidak benar bahwa neraka adalah tempat pembersihan dosa berdasarkan Alkitab. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Neraka bukanlah api yang dapat padam setelah bahan bakar habis. Saudara, ada pendapat yang mengatakan bahwa neraka adalah suatu tempat yang penuh dengan api, tapi kemudian api itu akan berhenti ketika bahan bakarnya habis. Api itu akan padam ketika bahan bakarnya habis. Pendapat ini didasarkan kepada istilah dari neraka yaitu Gehenna yang muncul 12 kali dalam Perjanjian Baru, dan Gehenna tersebut berasal dari kata Ibrani Gehinom yang terkait dengan lembah Hinom di dekat Yerusalem sebagai tempat pembuangan sampah, pembuangan bangkai hewan, mayat penjahat, dan sebagainya. Di tempat inilah api selalu menyala untuk membakar semuanya itu. Namun api akan padam apabila sudah tidak ada lagi bahan-bahan yang dapat dibakar. Jadi pendapat ini didasarkan kepada istilah Gehenna, Gehinom yang dikaitkan dengan lembah Hinom. Nah, berdasarkan Matius 18 ayat 8 dan Wahyu 20 ayat 4, bahwa siksaan dengan media api neraka tersebut abadi, kekal, dan tidak dapat padam. Jadi, istilah Gehenna, lalu kemudian dari bahasa Ibrani Gehinom, tidak tepat apabila dikaitkan dengan lembah Hinom. Istilah Gehenna untuk neraka tetap mengacu kepada Matius 18 ayat 8 dan Wahyu 20 ayat yang keempat. Pembahasan berikutnya, neraka bukanlah tempat penyiksaan dengan iblis dan setan-setan sebagai algojo dengan berbagai model siksaan. Saudara, ada beberapa kesaksian dari orang-orang yang pernah dibawa ke neraka dan melihat iblis menyiksa orang-orang di neraka. Ini adalah kesaksian yang keliru dan bertentangan dengan firman Tuhan. Karena menurut Wahyu 20 ayat 10, iblis dan setan-setan ikut disiksa di neraka. Tidak ada berbagai macam model eksekusi di neraka. Karena istilah Alkitab untuk penghuni neraka adalah mereka dilemparkan ke neraka, mereka dicampakkan ke neraka. Matius 5 ayat 29, Wahyu 20 ayat 15. Siksaan adalah dengan api yang dahsyat yang dapat membakar tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu dialami oleh antikris dan nabi palsu. Mereka langsung ditangkap dan dilemparkan ke neraka tanpa disertai dengan pengadilan dan tetap dalam kondisi memiliki tubuh jasmani. Lalu kemudian iblis dan setan-setan serta manusia juga dilemparkan ke neraka. Jadi, kesaksian-kesaksian yang mengatakan
bahwa iblis dan setan-setan adalah sebagai algojo adalah keliru dan menyesatkan. Lalu kemudian neraka dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang iman Kristen adalah media yang di dalamnya ada api yang dahsyat yang mampu membakar tubuh, jiwa, dan roh, dan tidak ada model siksaan yang lainnya. Demikian pembahasan tentang neraka yang dapat saya sampaikan. Kita pahami, lalu kemudian membuat saya dan saudara tidak ingin, tidak rindu untuk masuk neraka. Kita mau juga supaya orang-orang di sekitar kita, keluarga, famili, orang-orang terdekat, mereka semua juga jangan sampai masuk ke neraka. Bahkan kerinduan kita, hati kita sama seperti hati Tuhan Yesus, supaya semua manusia yang ada di dunia jangan masuk neraka. Oleh karena itu, tetap kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus, rajin-rajinlah bersaksi kepada orang-orang lain bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Dan setialah sampai akhir dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam melakukan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.